mirrorless Sony jadul, hasilnya kayak gimana? Hai, ini Hafid dan selamat datang di momen saya mencoba pakai mirrorless sejutaan dari Sony. Ini adalah part 2 dari review mirrorless Sony yang jadul dan sejutaan untuk body only-nya. Jika kamu belum nonton part satunya, itu wajib ditonton dulu di sini. Ya. Part satunya bahas soal pengenalan kameranya, pengalaman saya pakai kamera ini, dan performa fotografinya. Oke, lanjut. Spek videonya adalah Full HD 1080p 60fps dan 50fps kalau kameranya Region PAL. Bitrate-nya 28 Mbps. Kalau bandingin sama DSLR atau mirrorless lain kayak Canon dengan harga sejenis atau lebih mahal dikit, kamera ini sebenarnya lebih bagus karena di resolusi 1080p kamu dapat 60fps alias bisa dipakai slow motion 2x atau 2 kali lipat. Kalau di merek lain, buat dapat 60 fps itu harus turun dulu ke 720p. Jadi shot slow-mo kayak gini perfect buat wedding, travel, buat ngasih kesan sinematik, tapi juga ngebantu stabilize videonya. Untuk format videonya ini .mts, bukan .mp4 atau .mov. Dan ini adalah salah satu minus yang saya kurang suka dari Sony Nex5N ini. Ya, ntar dibahas soal minusnya. Tapi pas masukin ke program editing, ya yang saya ingat cuman asiknya ngedit footage ini. Kenapa? Karena ya itu, ini footage-nya Full HD 60fps, alias kalian bisa dapat slow-mo 2x atau kecepatan 50% di resolusi full. Di harga sejutaan untuk body only. Nah, pas Mystery Quiz kemarin banyak yang salah nebak pas bagian videonya. Jadi saya bisa simpulin untuk sosmed, YouTube, apalagi kayak Instagram Story yang benar-benar resolusi natifnya itu Full HD 1080p, ini udah cukup. Terus ini nggak tahu cuman Sony atau merek-merek lain, tapi di footage Sony Nex5N ini saya seakan punya potensi yang lebih banyak buat nurunin highlight yang overexpose. Jadi ketika putih saya bisa turunin highlightnya dan ngeliatin awan-awan yang lain atau langit yang tadinya putih polos jadi ada datanya lagi. Dan overall warnanya asik sih buat diedit, masih bisa di color grade, ditambahin LUT. Walau emang bukan spek video keren kayak 10-bit, flat profile log dan lainnya. Intinya ini masih bisa dipakai. Tapi apa masih layak untuk produksi video zaman sekarang? Yap, masih layak. Balik lagi ke skalanya, menurut saya untuk kayak video travel atau dokumentasi sekolah, keluarga ini sih masih bagus. Intinya 1080p 60fps ini masih kepake banget. Ini nggak ada mic jack-nya, sama kayak A6000. Buat fitur mic jack ini adanya di A6300 yang mana udah beda kasta. Orang-orang yang nggak punya mic jack itu biasanya pakai external recorder kayak Zoom. Tapi kan sekarang smartphone udah pada canggih. Jadi menurut saya buat setup audionya lebih baik di HP, pakai audio recorder di HP. Jadi tag video sama audionya bareng, terus ntar digabungin di program editing. Untuk mic-nya itu entah pakai mic shotgun yang pakai adapter atau kalau saya sih lebih suka pakai mic Boya WM1 clip-on yang banyak dipakai, harganya cukup murah tapi itu worth it banget menurut saya, bahkan mungkin underpriced kayaknya. Ini tes suara audio dari Nex5N pakai built-in mic-nya. Nah, ternyata di settingannya itu nggak ada level atau gain-nya, jadi ini settingan audio bawaannya, nggak bisa digimana-gimana lagi. Ini built-in ini jaraknya 1-2 meter. Karena pakai lensa yang 50mm jadi agak kosong. Ya, tadi lihat kayak gimana. Ini tes dari Nex5N pakai mic Boya clip-on yang udah banyak orang pakai. Mic Boyanya itu direkam ke audio recorder di HP pakai aplikasi, jadi ntar disatuin di Premiere Pro. Ini adalah tes Nex5N pakai mic shotgun dengan jarak ala boom. Pakai mic shotgun Rode ke audio recorder di HP. Beda dikit atau gimana ntar low frekuensi nggak tahu, pokoknya ntar lihat aja di pas edit. Oke, mungkin di durasi sejauh ini bisa dibilang kalian tertarik atau mertimbangin beli kamera ini. Nah, terus setup paling bagusnya kayak gimana? Terlebih lagi kalau bahas kamera, sebenarnya kualitas juga ditentuin sama lensanya. Bodinya bagus, kalau lensanya jelek atau tidak sesuai, ya percuma, nggak bakal dapat hasil yang kalian pengen. Nah, sebenarnya saya udah bilang 1,5 juta itu dapatnya second, batangan, body only. Nah, tadi saya udah bahas kan kerennya flash itu gimana. Jadi, ya flashnya ini 100 ribuan, ini juga wajib beli. Nah, kalau lensanya
Kalau kalian suka bikin video YouTube atau intinya butuh yang praktis alias autofokusnya jalan sama pakainya gampang, itu nggak ada jalan tengah lain selain pakai lensa Sony beneran. Bisa kit 16-50 mm ini yang white-nya dapat, zoom-nya juga dapat, udah ada image stabilizer-nya, atau pancake 16 atau 20 mm f2.8 yang sangat ringkas dan bokehnya bagus. Itu cocok buat wide, cocok juga buat portrait karena bokehnya lumayan. Kalau kalian gak masalahin autofocus, apalagi pengen nyoba lensa jadul atau lensa manual yang bokeh sama karakternya khas, itu banyak banget alternatifnya yang lebih murah. Apalagi ini mirrorless, yang artinya fleksibilitas buat pakai adapter lensanya itu luas banget. Manfaatin itu. Contohnya lensa fix Rokkor Minolta ini. Atau pakai lensa kayak Nikkor atau Helios yang bokehnya swirly dan khas. Sama karakternya itu ya beda. Ini build quality-nya dari metal. Atau pengen lensa fix bokeh manual tapi maunya asli Sony biar bisa langsung dipakai tanpa adapter. Itu bisa pakai lensa Meike 35 mm f1.7 itu 700 ribuan. Jadi ya intinya pilihannya banyak banget. Kalau saya senangnya pakainya kit sama pancake karena nyari itu tadi autofocus sama praktisnya. Nah tadi bahas harganya 1,5 juta, apa susah dapatnya? Ya sekali lagi kayak video IP 2 jutaan emang butuh usaha ekstra buat dapat yang second dan murah. Apalagi ini kamera tua. Sebenarnya minus kayak gak ada wifi, layar gak ada depan, gak ada jack mic, itu bisa ditolerir. Karena sebelum beli kayaknya kita udah expect bakal kayak gitu karena udah baca speknya kan. Yang enggak saya expect itu dari dulu adalah software dari mirrorless ini. Ini bingungin. Kakak, jauh lebih friendly Canon. Misalkan di dekat wheel dial ini ada tombol, yang tombol custom tadi saya bilang. Awalnya ini buat tutorial. Dan saya butuh waktu lama banget buat ganti perintah menu ini jadi kayak white balance atau ISO dan lain-lain. Bahkan mencerahkan brightness layar pun butuh agak dalam menunya, butuh masuk sana sini buat nyari cara nerangin layar ini. Atau misal buat akses footage hasil nge-shot video ini di Windows Explorer atau Finder itu di komputer ribet karena banyak foldernya. Kekurangan ini gak tahu cukup signifikan atau enggak buat kalian. Buat saya learning curve-nya buat ngerti menu di kamera ini cukup terjal. Tapi apa saya bersedia larut dalam kebingungan menu-menu ini demi menghemat jutaan, demi mendapat hasil foto atau video yang sama atau bahkan lebih bagus? Jelas. Makasih udah nonton video ini, saya harap ini bisa bikin kalian mau ambil first step, belajar foto atau video tanpa ngeluarin duit banyak, dengan hasil yang sama. Terlebih lagi di kondisi kayak gini, kayaknya cocok juga buat dipakai waktunya untuk belajar skill baru tanpa keluar uang banyak-banyak. Ya. Subscribe, like kalau suka videonya, dislike kalau gak suka tapi sukanya nanti. Ntar ketemu lagi di momen selanjutnya.